wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ada tali-tali yang sudah mulai kering, kalau dibiarkan kering dia akan putus. Maka tali ini dalam hadis disebut bibalaliha, dengan basahnya. Tali ini mesti sering dibasahi. Kenapa kamu datang kepada dia? Karena bapak kami saudara kandung, satu tali. Kenapa kamu bersilaturahim dengan dia? Karena kakek kami, datuk kami saudara, satu tali. Lalu kenapa Ustadz Abdul Somad datang ke Dayah Waliyah? Apa tali-tali hubungan Ustadz Abdul Somad? Tali yang pertama tentu saja tali alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu, insyaallah ta'ala minal aminin, yaitu tali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata ikhwatun bentuk jamak dari akhun. Fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka orang-orang kafir musyrik itu masuk Islam, pelaku dosa itu bertaubat dan mereka mendirikan sholat, fa ikhwanukum fiddin, mereka menjadi ikhwan, saudara kamu. Ada kalanya akhun itu disebutkan jamaknya dalam bentuk ikhwan, tapi dalam ayat ini innamal mu'minuna ikhwatun, ikhwah. Apa beda ikhwan dengan ikhwah? Ketika menggunakan kata ikhwah, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus, kalau saudara yang meninggal itu punya saudara kandung, maka ibu mendapat 1/6. Arti ikhwatun di situ saudara kandung. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaih, maka datanglah saudara Yusuf, itu semuanya saudara kandung, anak Yakub semuanya. Jadi kalau hanya sekedar bersaudara karena Islam, itu disebut dengan ikhwan. Tapi kalau bersaudara kandung, maka disebut dengan ikhwah. Tapi dalam satu ayat ini mestinya innamal mu'minuna ikhwan, tapi Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kamu beriman, maka kamu seperti saudara kandung. Makanya semua hadis menyebut, tidak mengatakan tetanggamu, tapi menyebut saudaramu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau sayang kepada saudaramu. Tengku Habibi mau datang ke Pekanbaru Riau, dan rumah saya jauh dari kota, namanya Rimbo Panjang. Datang beliau mau bersilaturahim, tentulah beliau memperlakukan saya sebagai saudara. Jadi kedatangan saya kemari, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu. Kedatangan saya ini tak sanggup membalas kedatangan Tengku beserta rombongan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini bersaudara di Nangro Aceh Darussalam, bersaudara pula di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikatan pertama yang mesti selalu kita basahi tali-tali ini supaya tidak kering dan putus di tengah jalan. Ikatan yang kedua, dari bahasa yang berbeda, dari daerah yang berbeda, kita disatukan oleh ikatan negara. Dulu ketika Sultan Iskandar Muda yang meninggal pada tahun 1636, pergilah dia menjumpai Sultan Kerajaan Melayu Melaka. Sebelum sampai ke Malaka, dia melihat ada sebuah tanah yang cekung berisi air. Orang Melayu menyebutnya tanjung. Dan di tanjung itu ada tanah yang berbalai-balai, maka orang menyebutnya Tanjung Balai. Di situ dia disambut oleh Raja Simalungun, disambut pula oleh satu kerajaan bernama Kerajaan Pinang Awan, yang sekarang sudah berubah menjadi Kota Pinang, sebelum Bagan Batu, perbatasan Sumatera Utara dengan Riau. Lalu kemudian dinikahkanlah dia dengan anak dari Sultan Pinang Awan,
Nama anak perempuan itu Siti Ungu Selendang Bulan. Menikah Siti Ungu Selendang Bulan, lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu bernama Abdul Jalil. Itulah sultan pertama kerajaan Melayu Asahan yang berdiri pada tahun 1630, 6 tahun sebelum Sultan Iskandar Muda meninggal. Secara kenegaraan ada ikatan. Saya lahir di Kabupaten Asahan. Secara ikatan sebelum Indonesia, sebelum menyatu menjadi negara, disebut dengan Indonesia. Indo artinya India, Nesia artinya pulau-pulau. Nama itu diberikan oleh Belanda. Orang Belanda menyebut ada pulau-pulau di balik India, maka disebut dengan Indonesia. 300 tahun sebelum itu kita sudah punya hubungan secara kenegaraan, sampai akhirnya sultan yang terakhir bernama Sultan Saibun menggabungkan diri dengan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Jadi ikatan yang pertama adalah ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikatan kedua adalah ikatan sebagai kesultanan, kenegerian, kerajaan, sampailah hari ini. Ikatan yang ketiga, kita tahu bahwa Tengku anak dari seorang ulama besar, yang pertama kali orang di Asia Tenggara ini mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar dalam bidang usul fiqh. Dan beliau adalah seorang Azhari. Kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal Azhari? Siapa itu Azhari? Kata Syekh Ali Jum'ah menjawab, Asy'ariyul aqidah. Aqidahnya Asy'ari. At-tamadhhub bi ahadil madzahibil arba'ah. Fikihnya bermazhab dengan salah satu mazhab. Apakah mazhab Abu Hanifah? Apakah Imam Malik bin Anas? Apakah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Atau Imam Ahmad bin Hambal? Dan kita berpegang kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang ketiga as-suluk. Suluknya adalah at-tasawuf as-sunni, bukan falsafi. Dia mengikut kepada yang dituliskan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, yang dibukukan secara sistematis oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itulah Azhari. Maka yang datang-datang ini adalah kami bermanhaj Azhari, sama dengan almarhum Profesor Al-Allamah Ad-Doktor Muhibbuddin Wali bin Syekh Mudawali, yang merupakan usul dari keluarga besar Ma'had Al-Waliyah. Maka kedatangan kami menyambung lagi, mengikatkan tali yang ketiga. Semakin banyak tali-tali itu diikatkan, semakin kuat pula lah hubungan kita. Karena di beberapa tempat masih banyak juga orang yang meragukan apa sebetulnya manhaj Abdul Somad itu. Di salah satu daerah saya tidak diterima, tidak diberikan tauliyah. Tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Karena dianggap agak berbau-bau Wahabi. Padahal Al-Azhar itu adalah Asy'ariyul aqidah, bermazhab dan bertasawuf. Maka ikatan kami, kalau Ustaz Abdul Somad mengatakan sama Ustaz dengan Al-Allamah Profesor Syekh Muhibbuddin Wali, ya kami sama-sama Azhari. Cuman bedanya beliau sampai S3, kalau kami sampai LC saja. Setelah itu, tapi paling tidak, mudah-mudahan almar'u ma'aman ahab, orang akan sama dengan siapa yang dia cintai. Hadir yang selesai sampai S3 bersama kita Al-Mukarram Dr. Amri Fatmi. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita ke depan tetap istiqomah berpegang dengan manhaj ini insyaallah. Ikatan yang keempat, bahwa Profesor Syekh Muhibbuddin Wali, usul dari keluarga besar Al-Waliyah, adalah anak kandung dari Syekh Muhammad Wali, Syekh Mudawali. Dan mereka pengamal tarekat, bukan hanya sekedar pengamal, sampai kepada mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Lalu kemudian beliau mengambil talqin dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari melewati beberapa mursyid, sampailah kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Quwais. Syekh Sulaiman Zuhdi mengambil dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi mengambil bai'at talqin dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi mengambil
dari Syekh Khalid Al-Baghdadi Al-Kurdi, maka disebut tarekat itu dengan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Mengapa dia disebut dengan Naqsyabandiyah? Nisbatan ila Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Kenapa disebut dengan Khalidiyah? Dinisbatkan kepada Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Dan saya pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Ikatan yang kelima, sama-sama mengamalkan tarekat. Tapi bukan berarti yang Syattariyah tidak berkeluarga dengan kita. Karena kebetulan nakhodanya namanya Syekh Bahauddin, maka disebut kapal itu Naqsyabandiyah. Karena kebetulan nakhodanya bernama Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, maka disebut kapal itu Sammaniyah. Karena kebetulan nakhodanya namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, maka disebut kapal itu Syaziliyah. Karena kebetulan nakhodanya namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, disebut kapal itu Qadiriyah. Karena kebetulan nakhodanya namanya Syekh Ahmad At-Tijani, maka disebut dengan kapal Tijaniyah. Kapalnya, nakhodanya berbeda, tapi lautannya tetaplah lautan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pulau yang akan dituju tetap satu pulau. Pulaunya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang mau dicari ini adalah Allah, yang mau direbut ini adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya berbeda kapal saja, namun sesama kapal ini tidak saling sikut menyikut dan menyalahkan. Ikatan-ikatan ini mesti kita jaga, kita jelaskan ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti ketika bapak ibu bertanya ke anaknya, tahu kamu dengan Ustaz Abdul Somad? Iya. Apa ikatan kamu dengan dia? Satu channel YouTube. Kalau channel itu hilang, maka putuslah hubungan kita. Kita mau hubungan kita lebih kuat daripada itu. Jadi kalau saya dikenalkan dengan tarekat, sehingga dengan tarekat itu kita menjadi dekat. Dikenalkan dengan azhar itu kita menjadi rapat. Dikenalkan dengan tasawuf, dengan bertasawuf itu kita menjadi ada. Istilah orang sekarang namanya ikatan emosional. Kalau mau dicari perbedaan, tentu kita amat sangat banyak perbedaan. Kalau dicari kesamaan, tentu kita akan menemukan kesamaan. Makanya kata Nabi, al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau ruh itu memiliki banyak kesamaan, dia akan bisa berjalan bersama. Fama tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau ruh itu memiliki banyak perbedaan, sulit untuk bertemu. Secara bahasa, sampai hari ini bahasa Aceh walaupun dah bolak-balik, yang bisa saya paham cuma dua, Puhaba dengan Pajebu. Tapi alhamdulillah ada banyak titik-titik persamaan, dan kesamaan itulah yang mau kita cari. Jadi kita ajarkan ke anak kita bahwa ini tarekat Naqsyabandiyah, bahwa ini bertasawuf Sunni, bahwa ini berakidah Asy'ari, bahwa ini bermazhab Syafi'i, bahwa kita berada dalam lautan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwa kita punya sejarah sebelum datang Belanda, bahwa kita punya sejarah setelah Belanda pulang. Maka itu yang akan menguatkan hati kita. Selebihnya adalah usaha. Selebih dari usaha itu, fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap dengan kenal, dengan saling mengunjungi, dengan menautkan hati dengan Tengku Habibi, maka mudah-mudahan anak cucu saya di masa akan datang menyambung silaturahim. Mereka duduk bersama, mereka mengirimkan Al-Fatihah. Kita tak ingin hanya kita saja yang menjalin silaturahim. Ketika nanti anak-anak saya menelusuri kemana saja ayah saya dulu, di mana saja dia dulu datang berjalan, waktu dia pergi, rupanya salah satu yang dikunjunginya adalah Dayah Al-Waliyah. Datang dia kemari, dijumpainya santri-santri, dijumpainya para abu, para abi, para abati, para walid. Tersambung silaturahim, terkirim, teringat mereka dengan kita, dikirimkannya doa. Itulah yang mau kita harapkan di masa akan datang. Apalah yang mau kita harapkan dari hidup ini? Hidup ini
istazalla tahta syajaratin, seperti orang musafir kepanasan bernaung sekejap di bawah pohon yang rindang sementara matahari redup. Setelah matahari redup, dia pun akan berlari. Dan kebetulan matahari sudah redup, tak lama lagi kita pun berlari. Itulah hidup. Syekh Muhammad Wali sudah melewati pokok kayu itu. Redup, beliau pun pergi. Al-Allamah Profesor Syekh Muhibbuddin Wali pun sudah melewati pokok kayu itu. Ditengoknya redup, dia pun pergi. Sekarang kita sedang berada di bawah pokok kayu itu. Pun tak lama lagi kita akan pergi. Mereka meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Ustadz Abdul Somad, dulu di sini orang kalau malam tahun baru maksiat mabuk, kata Pak Wali Kota Langsa. Tapi alhamdulillah setelah kami buat majelis zikir di sini, yang mabuk-mabuk malu untuk mabuk, akhirnya malam tahun baru kami berzikir di sini. Siapa yang pertama kali buat zikir di kota ini, Pak Wali? Yang pertama kali kami undang mimpin zikir adalah Sayyidi Syekh Profesor Muhibbuddin Wali. Datang saya ke Batam, yang selalu memberikan pengajian ke Masjid Agung ini Ustaz Somad, dulu kami undang adalah Syekh Muhibbuddin Wali. Beliau meninggalkan Syarah Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Beliau tidak hanya sekedar di kampus, tidak hanya sekedar di parlemen, semua lini dakwah itu beliau isi. Beliau sudah meninggalkan sesuatu sejarah untuk anak-anak muda di masa akan datang. Sekarang tinggal lagi yang kita pikirkan, kalau kita mati apa yang kita tinggalkan. Alhamdulillah kawan-kawan, sahabat-sahabat meninggalkan sesuatu. Ustadz Tengku Fadil Rahmi meninggalkan sesuatu, sehingga kalau saya ceramah ke pesantren, anak-anak pesantren bisa menjadi anggota DPD, menjadi senator, walaupun baru satu periode. Lanjut. Ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau kata orang barat, man make story. Manusia bisa membuat sejarah. Agaknya bukan tausiah, bukan ceramah, hanya sekedar ungkapan dari seorang Al-Fakir Abdul Somad. Kalau ada yang bertanya-tanya, apa hubungan Ustadz Abdul Somad dengan Tengku Habibi? Karena kami lihat fotonya di mana-mana. Nah, itulah jawabannya. Ibu kalau ditanya nanti, itulah jawabannya. Kalau bisa jawab, ceritakan. Kalau tak bisa, putarkan aja video ini. Terima kasih yang tak terhingga buat keluarga besar Dayah Al-Waliyah, terutama Sayyidi Syekh Tengku Habibi beserta keluarga besar. Allah membalas kebaikan ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini kebersamaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama karena harta akan binasa, bersama karena kuasa akan sirna, bersama karena nama besar akan hilang, bersama karena Allah itulah yang kekal abadi hingga ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan. A'tadzir ala kulli taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.